Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di responsi praktikum kimia bahan alam. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang hal-hal yang terkait proses praktikum untuk subbab fraksinasi dan subfraksinasi. Oke, kita mulai saja. Saya harap Anda mungkin mengingatkan kembali terkait materi yang sudah pernah kita pelajari, khususnya mungkin di teori dulu tentang proses fraksinasi. Di slide fraksinasi ataupun di slide ekstraksi itu ada slide yang pertama seperti ini. Di pertama sekarang kita di proses fraksinasi, dimana nanti proses fraksinasi kita bisa gunakan ada beberapa metode, yaitu satu ada ekstraksi cair-cair serta ada kromatografi. Ya, nanti di sini mungkin beberapa metode kromatografi untuk tujuan fraksinasi bisa kita pilih, ada kromatografi misalkan cair vakum, kolom, dan mungkin kromatografi lapis tipis preparatif ya, yang selain untuk tujuan isolasi bisa juga untuk tujuan kita fraksinasi. Nah, walaupun kromatografi lapis tipis preparatif itu bisa cenderung digunakan untuk tujuan isolasi ketimbang untuk fraksinasi. Nah, untuk fraksinasi sendiri biasanya kita gunakan nanti ada kromatografi cair vakum, kolom, ataupun kromatografi kolom tekan ya, ataupun flash kromatografi, ataupun kromatografi bisa gunakan juga sekarang itu ada kromatografi sentrifugal ataupun kromatotron. Nah, saya harapkan semuanya mahasiswa tolong ingatkan kembali ataupun buka kembali materi tentang penggolongan pelarut, misalkan yang salah satunya mungkin ditekankan dari segi kepolaran, karena ini sangat berguna pada saat nanti Anda akan melakukan proses baik itu ekstraksi cair-cair, di mana Anda harus memprediksi ataupun mencari pelarut dan menggunakan pelarut sesuai dengan kepolaran yang Anda harapkan, ataupun Anda harus melakukan proses ekstraksi cair-cair di mana Anda harus melakukan pengurutan pelarut dari mulai non-polar sampai ke polar pada saat proses fraksinasi. Dan di sini kita coba ingat lagi di slide yang ada di hadapan Anda, dari mulai penggolongan pelarut berdasarkan kepolarannya, dari mulai paling non-polar yaitu N-heksan sampai paling polar adalah air. Nah, ini pun di sini ada sifat psikokimia beberapa pelarut yang sering kita gunakan di lab kimia bahan alam ataupun di kuliah farmasi. Ya, bisa jadi patokan Anda. Misalkan di sini heksan dia kepolarannya misalkan 0 dan berapa titik didihnya, terus viskositasnya berapa, serta berapa persen kelarutannya dalam air. Dan ternyata heksan pun dia masih punya kelarutan dalam air ya, walaupun cukup kecil ya, 1/1000-nya. Oke, kita persingkat waktu. Nah, Anda wajib ingat kembali proses ataupun hal-hal yang terkait dengan proses ekstraksi cair-cair, ataupun nanti akan Anda lakukan pada proses ekstraksi cair-cair dan ataupun fraksinasi ya. Salah satu metodenya kita gunakan adalah ekstraksi cair-cair untuk melakukan proses fraksinasi. Di sini kita ingatkan kembali di mana dulu kita pernah belajar tentang adanya istilah ada ekstrak, ada pelarut. Ya, berarti salah satu tujuan sebelum kita melakukan proses fraksinasi, karena cenderungnya fraksinasi merupakan sebuah proses penyederhanaan, berarti kita sudah berhasil ataupun sudah melakukan terlebih dahulu proses penarikan komponen senyawa. Yang selanjutnya komponen senyawa yang kemungkinan masih berupa campuran cukup kompleks akan kita sederhanakan lagi, salah satunya menggunakan cara ekstraksi cair-cair ataupun cara fraksinasi yang menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Nah, di sini berarti kemarin Anda sudah sampai ke proses ekstraksi, dan selanjutnya setelah ekstraksi Anda dapatkan ekstrak. Nah, ekstrak inilah yang akan Anda sederhanakan lagi komponen penyusunnya dengan cara salah satunya nanti kita praktikumkan menggunakan metode ekstraksi cair-cair ataupun kromatografi. Sehingga nanti dari komponen ekstrak yang masih berupa campuran cukup banyak, kita akan sederhanakan lagi. Salah satunya kita akan sederhanakan berdasarkan dari tingkat kepolarannya ataupun dari kepolaran senyawanya, sehingga nanti kita bisa sederhanakan menggunakan pelarut yang berbeda kepolaran. Misalkan ekstrak kita ekstrak etanol, berarti di sini kalau etanol bersifat dia polar kuat, dia universal ataupun non selektif,
Nah, nanti kita akan pisahkan secara selektivitas, berdasarkan selektivitas dari kemampuan menarik suatu pelarut, yang mana dulu kita masih ingat di ekstraksi bahwa pelarut itu dapat menarik sesuai kemampuan ataupun sesuai kepolaran dari masing-masing pelarut tersebut. Nah, di sini kalau semakin nonpolar pelarut berarti kan dia semakin selektif, dalam artian hanya pelarut nonpolar saja. Nah, sehingga nanti untuk memisahkan kita bertingkat dari mulai yang nonpolar dulu sampai ke polar. Karena kalau dari polar kuat dulu, kemungkinan untuk pelarut-pelarut organik tersebut dia non-selektif, sehingga jadi semua komponen senyawa itu akan ikut ke praksi. Sehingga untuk menyederhanakan, kita mulai dari yang non-polar dulu. Misalkan dari ECC pertama kita ECC dengan N-heksan, maka di praksi ke-1 ini kita dapatkan praksi N-heksan yang kemungkinan golongan-golongan senyawa yang terdapat di praksi ke-1 ini adalah senyawa-senyawa yang bersifat non-polar. Ya, untuk rafinat ekstraktan ini saya anggap sudah paham ya. Jadi rafinat itu bahan ekstraksi setelah diambil ekstraknya. Jadi misalnya begini, ekstrak ini setelah kita ECC pertama pakai N-heksan, maka ekstrak ini menjadi rafinat. Ya. Dan selanjutnya ada ekstraktan, itu pelarut yang ataupun campuran pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi. Kenapa saya bilang campuran pelarut? Karena bisa jadi mungkin Anda untuk tujuan menarik suatu komponen senyawa itu Anda menggunakan suatu pelarut yang bisa campuran ataupun single ya, ataupun tunggal. Artinya nanti kita gunakan ada yang menggunakan pelarut gradien ataupun ada yang menggunakan pelarut isokratik gitu. Yang mana terkadang pelarutnya bisa kita gunakan satu jenis pelarut ataupun dua jenis pelarut ataupun mungkin lebih untuk menciptakan suatu tingkat kepolaran tertentu. Nah, bicara fraksinasi yang nanti akan Anda lakukan mungkin setelah Lebaran, mudah-mudahan kita segera selesai wabah corona ini. Dan sini kita ambil gambaran bahwa anggaplah ini sebuah komponen ataupun campuran komponen yang berhasil kita ambil pada saat ekstraksi yang pertama. Misalkan Anda gunakan pelarut yang polar kuat, berarti di sini ada komponen senyawa campuran baik polar, semipolar, dan non-polar. Walaupun mungkin lebih banyak yang polarnya misalkan. Nah, setelah itu kita akan sederhanakan komponen-komponen senyawa tadi menjadi komponen yang lebih sederhana, misalkan hanya yang non-polar saja dan hanya yang semipolar saja dan hanya yang polar saja. Nah, berarti misalkan pada saat kita pertama kali kita ECC dengan menggunakan N-heksan, berarti nanti komponen senyawa yang bersifat non-polar dia akan berpindah ke pelarut N-heksan. Misalkan di sini kita masukkan N-heksan, nah berarti nanti komponen-komponen, anggaplah yang bulat ini adalah komponen non-polar. Berarti yang non-polar ini nanti akan pindah ke N-heksan. Ke N-heksan karena dia merasa cocok untuk larut di N-heksan. Nah, setelah itu nanti kita tunggu sampai terbentuk lapisan antarmuka lagi ataupun terdapat dua lapisan yang berbeda. Nah, nanti kita pisahkan dengan cara menggunakan corong pisah. Nah, seperti di sini berarti setelah kita ECC yang pertama, kita dapatkan fraksi pertama, misalkan karena kita gunakan N-heksan, misalkan di sini ya fraksi pertama kita prediksi hanya golongan senyawa yang bersifat non-polar. Nah, berarti di rafinat di sini masih tersisa komponen senyawa yang bersifat semipolar dan polar. Nah, selanjutnya mungkin nanti Anda bisa tarik menggunakan etil asetat untuk menarik yang semipolarnya, dan nanti yang tersisa di rafinat ataupun di fraksi yang terakhir, fraksi yang ketiga itu adalah fraksi yang polarnya. Jadi nanti kita punya tiga fraksi non-polar, semipolar, dan fraksi yang polar. Nah, ini yang sering digunakan untuk metode fraksinasi. Seperti yang pertama ada ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah serta ada kromatografi, baik kromatografi kolom klasik, KCP ataupun flash kromatografi, atau mungkin sekarang bisa gunakan juga kromatotron ya. Nah, ekstraksi cair-cair sendiri ini ada beberapa syarat yang harus Anda perhatikan. Pada saat Anda sudah dapat ekstrak, berarti nanti Anda akan disuruh untuk melarutkan kembali ekstrak yang Anda miliki. Anda mengambil sebagian, tidak langsung semuanya, dan Anda ECC mungkin bertahap ya. Setelah Anda larutkan kembali, misalkan pakai air, kenapa pakai air panas? Silahkan dari sekarang Anda cari tahu kenapa pakai air panas, kan? Ataupun kenapa untuk yang misalkan sampelnya berupa daun disarankan digunakan air panas misalkan. Ya. Selanjutnya setelah Anda larutkan, Anda ECC pakai N-heksan.
dan kedua kalinya mungkin pakai pelarut misalkan asetat, dan sehingga di akhir nanti Anda punya misalkan setidaknya Anda punya 3 buah komponen fraksi. Nah, fraksi tadi bisa jadi mungkin masih berupa komponen ataupun suatu zat yang masih campuran yang terdapat dalam suatu fraksi tersebut, sehingga bisa jadi Anda melakukan suatu proses penyederhanaan lebih lanjut yang kita kenal dengan istilah subfraksi. Jadi nanti misalkan dari suatu komponen sudah kita pisahkan ini, misalnya yang di atas ini anggaplah ini dari fraksi ether. Nah, mungkin di sini fraksi ether sendiri dia masih berupa multikomponen senyawa yang sifatnya berdekatan mungkin secara kepolaran dengan kepolaran yang dimiliki oleh ether, ya, ataupun sifatnya hampir mirip senyawa-senyawa yang dapat ditarik oleh senyawa pelarut ether. Dan bisa jadi nanti Anda sederhanakan lagi menggunakan suatu metode subfraksi yang bisa Anda pilih, bisa kromatografi. Komponen senyawa itu dia sifatnya kelarutan itu sama besar antara misalkan fase air dan fase enheksan, fase anorganik dan fase organik. Nah, berarti ketika kita masukkan enheksan, setengah bagian yang awalnya utuh di ekstrak, nah akhirnya komponen senyawa yang awal di ekstrak awal itu dia utuh, dia akan berpindah, setengahnya itu pindah ke larut yang baru. Nah, berarti sisa yang belum terekstraksi adalah setengah, dan sisa yang sudah terekstraksi ataupun komponen yang sudah terekstraksi adalah setengah bagiannya. Nah, ini alat yang sering digunakan untuk proses separasi ataupun pemisahan menggunakan ekstraksi cair-cair, corong pisah. Saya harapkan Anda semuanya sudah paham cara penggunaannya, bagaimana cara membuka kerannya, bagaimana cara pengadukannya. Ukurannya beraneka ragam dari mulai paling kecil sampai mungkin cukup besar, tergantung kebutuhan bisa Anda gunakan. Nah, ini prosesnya. Misalkan ketika kita sudah masukkan ekstrak yang pertama, misalkan, lalu kita tambahkan lagi pelarut yang kedua, sehingga di sini terlihat ada sedikit perbedaan lapisannya. Nah, berarti komponen awalnya dari fase bawah ataupun fase air misalkan, dia akan berpindah ke fase atas kalau memang komponen tadi cocok untuk tinggal di fase atas. Nah, berapa kali proses ekstraksi itu tergantung dari nilai koefisien partisi komponen tadi dalam dua campuran pelarut yang saling bercampur tersebut. Kalau nilai koefisien partisinya besar, berarti bisa jadi jumlah pengulangan ekstraksinya sangat sedikit, atau mungkin 1 kali pun sudah tertarik semuanya. Tetapi kalau nilai koefisien partisinya kecil, misalkan setengah, seperempat, berarti perbandingan pelarutan antara di fase bawah dan fase atas itu misalkan 4 bagian dia masih larut di fase bawah, 1 bagian baru pindah ke fase atas. Berarti kita butuh berulang kali mengekstraksi sampai semua komponen yang akan kita tarik di pelarut yang kita masukkan, pelarut yang baru tersebut yang kita gunakan sebagai pengekstraksinya, itu dapat mengekstraksi semua komponen yang diharapkan. Jadi cara pembukaan kerannya, ya, cara memegang dan cara membuka keran. Hati-hati kalau ada yang lagi sensitif terhadap temannya, jangan diarahkan ujung corong pisah ini ke temannya, karena bisa jadi mungkin berbahaya kalau kita isi dengan zat yang cukup berbahaya. Nah, ini terlihat ya, setelah kita aduk sambil sekali kita buka kerannya, mulai terbentuk lapisan yang berbeda ataupun 2 lapisan yang berbeda yang memiliki tegangan permukaan. Dan di sini kita tunggu sampai betul-betul jelas terbentuk perbedaannya. Setelah terbentuk jelas perbedaan, nanti kita keluarkan. Nah, nanti kita cek kalau sampel yang kita kehendak itu dia misalkan pelarut yang digunakan itu nilai bobot jenisnya cukup rendah, berarti dia akan di atas. Berarti kita keluarkan dulu rapinatnya, nanti kita ambil ekstraknya ataupun fraksi yang kita harapkan, kita tampung. Nanti si rapinat yang masih tersisa komponen yang belum tertarik, kita masukkan lagi kembali ke corong pisah, lalu kita tambahkan lagi pelarut yang baru seperti ini. Nanti kita keluarkan komponen yang ada dalam bagian fase bawah ini, lalu kita tampung hasil yang sudah kita tarik.
Nah, semakin besar nilai koefisien partisi, berarti pengulangan proses ekstraksinya semakin sedikit. Tapi semakin kecil nilai koefisien partisi, berarti Anda wajib melakukan proses ekstraksi berulang kali untuk dapat menarik semua komponen yang memiliki kepolaran yang sama dengan pelarut yang kita masukkan itu sampai tertarik semuanya. Nah, ini mungkin masih ingat dulu saya pernah menggambarkan di papan tulis bagaimana kalau misalkan nilai koefisien partisinya kita anggap 1 ataupun sama besar ya. Antara di pelarut yang pertama, misalkan anggaplah kita sudah larutkan itu di air, berarti kita punya ekstrak air. Lalu kita tambahkan pelarut yang kedua yaitu N-heksan, berarti nanti senyawa yang sifatnya nonpolar akan pindah ke fraksi N-heksan ini. Berarti kan awalnya ini utuh. Kita masukkan pelarut yang pertama, berarti kalau dia tadi koefisien partisinya 1, berarti sama besar ya. Berarti anggaplah dia akan membagi sama besar, berarti setengah bagian dia akan pindah ke fase atas, dan setengah bagian lagi masih di ekstrak yang pertama, belum berpindah. Nah, berarti ekstraksi pertama kita dapat setengah. Nah, berarti yang pada yang kedua, yang dimana komponen yang misalkan nonpolar tadi, dia ada setengahnya. Berarti setelah kita masukkan lagi pelarut yang baru, sama volumenya seperti yang pertama kali misalkan, berarti setengah bagian dia akan berpindah ke fase atas lagi. Nah, otomatis di sini tinggal seperempatnya lagi, dan di sini ya pada yang kedua itu kita dapat seperempat komponen yang sudah kita tarik. Nah, pada yang ketiga kali sini berarti awalnya seperempat ya, seperempat di sini awalnya, kita tambahkan pelarut yang baru, dan berarti nanti setengahnya itu akan pindah lagi ke fase atas. Otomatis berarti 1/8 pindah ke N-heksan misalkan kalau kita gunakan N-heksan, dan setengahnya lagi yang secara angka berarti sisanya tinggal 1/8-nya masih tersisa di ekstraknya ataupun di ekstrak awalnya di fase airnya. Nah, sehingga dengan 3 kali ekstraksi sendiri kalau kita jumlahkan, berarti kita sudah memperoleh kurang lebih 7/8 ya, di sini 7/8 dari 3 kali tersebut, dan sisanya adalah sekitar 1/8 lagi. Nah, 7/8 kalau kita dipresentasikan itu sekitar 87%, berarti sudah hampir 90% yang tertarik. Nah, sehingga dengan 3 kali proses ekstraksi pun dianggap sudah cukup. Nah, itu kalau koefisien partisinya 1 ataupun sama besar. Nah, sedangkan secara real kita tidak pernah tahu komponen senyawa dalam ekstrak kita itu nilai koefisien partisinya berapa dalam suatu pelarut itu berapa, kita nggak pernah tahu karena dalam ekstrak berarti dia masih multi komponen. Tapi ini saya simulasi saja kenapa 3 kali dianggap cukup gitu kan. Nah, sebelum ke proses ECC ataupun ekstraksi cair-cair atau kita akan melakukan proses fraksinasi, perlu diingat kembali tentang model ekstraksi dan fraksinasi bahan alam. Ya, ada yang di awal ekstraksinya bertingkat dari mulai nonpolar dulu sampai ke polar. Ada juga yang di awal kita tarik dulu misalkan menggunakan metanol, suatu pelarut yang bersifat polar kuat, yang dia bersifat universal, yang dapat menarik komponen senyawa mulai dari polar, semipolar, dan nonpolar. Walaupun mungkin banyak polar, sedikit semipolar, dan sedikit nonpolar. Nah, sehingga dari sinilah ekstrak pekat metanol ini yang mungkin dia punya komponen multikomponen yang sudah kita tambahkan air, jadi ekstrak metanol air, yang dia akan fraksi air. Itu nanti kita partisi, kita bagi-bagi komponen yang awalnya kompleks antara semi, nonpolar, dan polar ini menjadi komponen yang lebih sederhana. Di antaranya pertama kali kita partisi dengan menggunakan N-heksan, sehingga nanti di fraksi yang pertama, di fraksi N-heksan ini kita punya komponen senyawa yang bersifat nonpolar. Nah, tentunya di fraksi air ini ataupun di rafinatnya ini berarti masih tersisa senyawa yang polar dan semipolar. Selanjutnya kita ECC lagi, kita partisi lagi menjadi komponen yang bersifat semipolar. Satunya kita gunakan etil asetat, sehingga di fraksi etil asetat ini ada komponen-komponen senyawa yang bersifat semipolar, dan yang terlahir di sisa ataupun di rafinatnya itu hanya tersisa komponen senyawa yang sifatnya dia bersifat polar, seperti itu. Nah, ada juga orang yang melakukan proses ekstraksinya itu bertingkat, dari mulai diekstraksi terlebih dahulu si simplicia itu dengan pelarut yang
nonpolar. Berarti di ekstrak yang pertama ini jangan pakai n heksan pertama kali. Berarti kita dapatkan di ekstrak ini komponen ekstraknya berupa komponen senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar. Nah, di ampas berarti masih tersisa karena n heksan itu dia sifatnya selektif ataupun semakin nonpolar senyawa itu dia sifat dalam menarik senyawanya semakin selektif. Berarti hanya senyawa yang bersifat nonpolar saja yang ditarik oleh pelarut yang pertama. Berarti di ampas ini masih tersisa komponen senyawa yang polar dan semipolar. Sehingga selanjutnya kita kita ekstraksi ampasnya ini dengan menggunakan pelarut etil asetat. Nah, sehingga di ekstrak etil asetat ini kemungkinan kita akan dapatkan golongan-golongan senyawa yang bersifat semipolar. Terakhir di ampas berarti masih tersisa komponen senyawa yang polar. Terakhir kita tarik dengan metanol. Sehingga di ekstrak metanol kita dapatkan komponen senyawa yang bersifat polar. Nah, untuk memantau hasil proses penyederhanaan ataupun proses fraksinasi, memang proses fraksinasi kebanyakan belum terintegrasi dengan detektor ataupun suatu komponen yang dapat mengidentifikasi hasil dari ekstraksi ataupun hasil dari penyederhanaan komponen pada saat fraksinasi. Nah, sehingga setiap proses fraksinasi kita harus pantau, tapi diantaranya adalah kromatografi lapis tipis yang paling sederhana. Ini secara definisi kromatografi mungkin Anda sudah pernah belajar dulu dan tolong diingat kembali. Itu suatu teknik pemisahan campuran yang dimana proses pemisahan itu didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen di antara dua fase, baik fase diam dan fase gerak. Bagaimana fase diamnya itu bisa berupa padatan ataupun cairan, sehingga nanti ada yang sifat pemisahannya itu ada yang partisi, ada yang adsorpsi. Nah, di sini untuk memberikan gambaran kenapa digunakan kromatografi, karena artinya kromatografi bisa digunakan untuk tujuan analisis kualitatif, ya. Kualitatif yang mana pada saat kita proses fraksinasi kita harus melihat secara kualitatif ada gak ataupun berhasil atau tidak proses penyederhanaan yang kita lakukan. Yang mungkin dulu pernah Anda lihat pada saat Anda melihat dari slide yang ada tentang kromatotron, ya. Anda bisa cek lagi. Di sana ada penjelasan bagaimana hasil dari kromatotron tadi yang sudah kita sederhanakan. Dia menghasilkan spot yang berbeda pada saat spot tadi masih berupa ataupun dihasilkan dari ekstrak dibandingkan dengan dari fraksi. Ini beberapa metode kromatografi bisa Anda pelajari kembali. Ini sebenarnya sudah pernah Anda pelajari, ya, kromatografi kolom. Mungkin ada menyebutkan ya, ada kromatografi planar, ada kromatografi kolom, ya. Nah, kalau lihat di sini berarti pada saat kromatografi ini kita dapat melihat secara kualitatif ada beberapa komponen. Ada beberapa komponen dalam suatu sampel yang akan kita sederhanakan atau akan kita pilih. Oke. Nah, kita persingkat aja. Untuk tipe-tipe kromatografi mungkin masih diingat lagi, kalau misalkan fase geraknya itu dia cair, berarti formatnya itu misalkan ada tadi disinggung disebutkan oleh saya ada yang dia partisi, ada yang dia adsorpsi. Berarti kalau misalkan fase geraknya cair dan fase diamnya itu ya misalkan dia ada yang cair, nah berarti dia prinsipnya ini adalah kromatografi ataupun formatnya kromatografi cair-cair, yang mana mekanisme pemisahannya adalah partisi. Dia akan membagi sesuai kelarutannya suatu komponen tadi pada fase diam dan fase gerak. Nah, selanjutnya untuk yang fase diamnya itu dia berupa padatan, berarti formatnya itu ada yang liquid, solid, ataupun cair padat, ataupun kromatografi cair padat, yang dia bersifat ataupun prinsip pemisahannya adalah proses adsorpsi. Jadi adsorpsi dia hanya menempel di permukaan, bukan absorpsi. Adek hanya menempel saja di permukaan. Nah, secara umum kromatografi itu fase diam itu selalu bersifat polar, sehingga kita kenal dengan istilah ada normal phase dan reverse phase, ya. Jadi kalau normal phase itu fase diamnya dia non polar dan fase geraknya non polar, dan fase diamnya dia selalu polar. Sebaliknya yang reverse phase kita balik,
dimana fase diamnya dia non polar ataupun kurang polar, dan fase geraknya kita gunakan polar. Nah, kapan ini bisa digunakan? Setidaknya kalau kita punya senyawa yang bersifat polar kuat, berarti kita akan susah memisahkan dengan menggunakan fase normal. Yang kita bisa pilih saatnya menggunakan kromatografi fase terbalik. Ya. Nah, untuk metode kromatografi yang sering digunakan dalam kimia organik bahan alam, ini ada beberapa metode, ada kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom. Yang mungkin akan kita praktekkan saat ini adalah dua metode ini. Ada kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, bisa kolom cair vakum ataupun ya mungkin KCP ya. Kalau flash kromatografi bisa saja gitu, tapi nanti tergantung kondisi di lapangan ya. Ataupun kromatografi radial, kromatotron kalau Pak Fajar mau memberikan kesempatan untuk mencoba, anak-anak silakan boleh. Nah, ini gambar kromatografi kolom sudah pernah dibahas ya. Intinya ketika kita memisahkan satu campuran, berarti masing-masing campuran tadi, anggaplah masing-masing sifat dari senyawa tersebut dia punya sifat psikokimia yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya karakteristik ketika dia mampu berikatan ataupun afinitas dia itu berbeda dengan fase diam, yang berimbas kalau di kolom ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu sampel tadi dari mulai masuk ke dalam kolom sampai dia meninggalkan kolom. Nah, karena kolom klasik itu belum terintegrasi dengan detektor, sehingga nanti hasil pemisahannya ini wajib kita pantau menggunakan kromatografi lapis tipis. Sehingga di sini kalau kita gambarkan misalkan yang awalnya hijau ini, dan mungkin dulu Anda pernah belajar bahwa warna hijau itu tersusun dari warna biru dan kuning. Nah, misalkan ketika dia afinitasnya tuh yang kuning itu lebih kecil terhadap fase diam, maka dia akan lebih cepat meninggalkan kolom ataupun fase diam, ikut dengan fase gerak menuju keluar dari kolom. Nah, di sini semakin besar perbedaan kepolaran ataupun nilai, kalau di kolom berarti kan waktu retensi ya, semakin besar perbedaannya berarti semakin sedikit pula adsorben yang akan kita butuhkan. Kenapa? Karena dengan jarak pendek pun misalkan sampai sini fase diamnya, berarti dia sudah bagus misalnya. Sebaliknya kalau kepolarannya berdekatan, misalkan anggaplah ini sebagai senyawa yang punya kepolaran berdekatan, ada 3 komponen. Berarti kalau kolomnya pendek, jadi pada saat kita kolomnya sampai sini, jadi dia belum maksimal memisah, dia belum maksimal secara pemisahan, tapi sudah menuju ke ujung kolom, sehingga mungkin sudah keluar dari kolom dan berimbas. Ketika dia belum maksimal memisah, berarti nanti bisa jadi fraksi yang kita dapatkan dia masih berupa campuran yang cukup kompleks. Otomatis semakin perbedaan kepolarannya dua senyawa tadi semakin tinggi, berarti semakin sedikit panjang kolom yang dibutuhkan, sehingga semakin sedikit pula jumlah adsorben yang kita butuhkan. Nah, ini mungkin tidak akan terangkan secara detail, tapi intinya kolom itu bisa kita gunakan untuk sampel yang kita miliki dan bobotnya lebih dari 1 gram. Karena ukuran kolom itu beraneka jenis dari mulai paling kecil sampai mungkin paling tingginya sekitar 1 meter lebih, tapi 2 meter kurang. Nah, tapi cara efisiensi berarti kita harus pertimbangkan ketika menggunakan kolom terlalu panjang, berarti waktu tempuh yang dibutuhkan cukup lama, jumlah peluru yang dibutuhkan cukup banyak pula, serta waktu yang dibutuhkan secara imbas dan keseluruhannya menjadi cukup lama pula. Nah, ini beberapa hal yang berperan dalam kromatografi kolom. 1. Pemilihan adsorben ataupun fase diamnya, bisa pakai silika, gel, alumina, dan sebagainya. Serta dimensi kolom yang digunakan, berapa diameternya, sehingga nanti kita punya sampel berapa, kira-kira cocoknya pakai kolom yang mana. Dan yang ketiga itu kecepatan elusinya. Jangan sampai pada saat saya masih ada di lab, Anda pelan-pelan pada saat sudah saya pulang, tiba-tiba dikucurkan heater-heaternya, pengen cepat pulang gitu kan. Nah, jadi harus konstan, jangan di awal cepat, di akhir jadi lambat. Kita harus bisa mungkin itu konstan. Karena berperan pada proses kesetimbangan ya, satu zat tadi melewati fase diam dan fase gerak.
Di sini ukuran partikelnya bisa digunakan dari mulai 50 sampai 200 mikrometer, ya, yang mana ukurannya itu dia lebih besar dari kromatografi tipis-tipis. Karena kalau KLT kan dia tidak sampai harus mengeluarkan serta mungkin hanya volume sedikit, sedangkan untuk kolom kalau dia ukuran partikelnya cukup terlalu kecil berarti porositas semakin kecil pula, otomatis kemampuan pelarut dalam menembus pori itu semakin berkurang. Dalam kenapa sampai muncul kromatografi flash ataupun flash kromatografi, ya kromatografi kolom tekan dan KCP, itu untuk menghindari ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi dari kolom klasik. Nah, secara umum kita butuhkan 30-50 gram adsorben pada fase diam untuk setiap gram sampel. Ya, 1 gram sampel kita butuh sekitar 30-50 gram. Otomatis semakin banyak sampel yang kita pisahkan, semakin banyak pula fase diam yang kita butuhkan. Belum lagi dari segi waktu, running time-nya akan lebih lama dibandingkan dengan kita menggunakan kolom yang sudah dimodifikasi. Ya, tadi saya sebutkan semakin besar perbedaan polaritas semakin sedikit adsorben yang dibutuhkan. Jadi kalau semakin besar perbedaan polarannya kita bisa lebih pendek ukuran kolom. Nah, ini juga adsorben yang diperlukan dalam kromatografi kolom. Misalkan nanti ada punya sampel berapa miligram, nah, kira-kira berapa adsorben yang kita butuhkan untuk jumlah sampel yang kita miliki. Serta nanti Anda tinggal cari diameter kolom yang ideal untuk melakukan proses elusi serta tinggi kolom yang dibuat ataupun dihasilkan untuk tujuan proses elusi ataupun tujuan proses kromatografi. Ini ada silika gel, ada yang silika gel. Oke, silika gel sebagaimana kita ketahui bahwa silika gel merupakan suatu bahan yang sering digunakan sebagai fase diam yang mungkin sering digunakan untuk tujuan atau salah satunya digunakan sebagai membantu pada saat proses analisis dari hasil pemisahan pada saat proses fraksinasi menggunakan analisisnya menggunakan kromatografi lapis tipis ya misalkan. Nah, kita perlu silika gel merupakan sebuah senyawa yang dia punya tangan ya, tangan-tangan silika gel ataupun yang intinya ketika silika ini sudah jenuh dengan komponen misalkan oleh air, berarti kemampuan dia untuk menjerap itu akan berkurang, sehingga ada beberapa metode kromatografi lapis tipis misalkan seperti kromatografi lapis tipis preparatif yang mungkin kita buat sendiri. Lapisan silika gelnya terkadang kita harus lakukan dulu proses dan mungkin memang diwajibkan kita harus lakukan dulu proses aktivasi sehingga tangan-tangan silika gel tadi dia belum jenuh dalam artian belum berikatan dengan air ataupun komponen lain sehingga dia dapat melakukan proses penjerapan ataupun dia dapat berfungsi sebagai adsorben cukup baik pada saat proses penyerapan sampel yang akan kita pisahkan. Nah, ini mungkin Anda wajib ingat lagi bahwa sifat silika gel dia adalah polar dan beberapa tipe silika gel yang mungkin nanti intinya kita untuk memantau proses hasil dari fraksinasi banyak kita gunakan silika gel tipe GF254 yang dia sudah diidentifikasi ataupun sudah ditambahkan suatu zat untuk tujuan identifikasi, yaitu adanya suatu zat yang dapat berfluoresensi pada panjang gelombang UV 254 nanometer. Nah, di sini sangat berperan ketika kita akan mengidentifikasi ada atau tidak di fraksi ataupun di ekstrak kita itu komponen-komponen senyawa yang bersifat dia UV aktif ataupun yang dapat menyerap UV. Nah, sehingga bagian plat yang tidak ditempati oleh senyawa yang menyerap sinar UV 254 nanometer, berarti plat tadi akan terkena oleh sinar UV 254 nanometer, sehingga ketika sudah ditambahkan zat yang dapat berfluoresensi di panjang gelombang 254 nanometer, plat yang ataupun lapisan plat tadi akan berfluoresensi, sehingga itu membantu kita untuk menganalisis senyawa-senyawa yang bersifat non-visible, dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi kita bisa lihat dengan bantuan di bawah sinar UV. Kalau zat tadi dia bersifat UV aktif, misalkan satunya UV, atau kalau kita gunakan platnya 254, berarti zat-zat yang menyerap sinar radiasi UV sekitar 254 nanometer. Nah,
Selanjutnya bagaimana proses pemilihan fase gerak ya, pada saat ECC, itu pada saat nanti kita tujuan subtraksi menggunakan kromatografi misalnya. Nah di sini untuk fase gerak pada saat kromatografi sendiri, kalau tadi kan ECC sudah disinggung bahwa kita bisa gunakan dari mulai non polar dulu misalnya sampai ke semipolar. Karena mungkin hanya ECC terbatas pelarut yang digunakan ya, tidak sebanyak ataupun kemungkinan kita melakukan proses kromatografi, khususnya kromatografi kolom, bisa kita modifikasi jumlah pelarut yang kita gunakan untuk menciptakan suatu derajat kepolaran tertentu. Nah di sini pemilihan fase geraknya sendiri, ya di sini ada beberapa istilah, ada pelarut, solvent, eluent, itu sama ya. Atau ada nyebut juga kadang pengembang gitu kan, fase gerak. Nah di sini kita bisa cari itu dari kita cari pustaka. Kenapa? Karena memang secara umum disarankan kita mencoba, tapi ketika kita mencoba tanpa ada pendekatan terlebih dahulu dari pustaka, biasanya satu, pemborosan dari segi pelarut yang kita gunakan. Kedua, waktu yang dihabiskan bisa jadi mungkin bahkan lebih lama. Sehingga kita bisa coba dulu dari penelusuran pustaka, kalaulah memang sudah pernah ada yang sama dengan kita ataupun ada kemiripan dengan penelitian yang kita lakukan, kita bisa coba adaptasi dulu ataupun dari yang pernah orang lain laporkan untuk kita aplikasikan di penelitian kita. Nah setelah itu nanti kita kaji, kalau belum maksimal nanti kita modifikasi eluent yang kita gunakan, ataupun nanti kita kaji dulu kira-kira hal apa yang menyebabkan proses kromatografi kita belum berjalan secara maksimal. Apakah misalnya dari kejenuhan chamber, eluent yang digunakan murni atau tidak gitu kan. Itu sangat berpengaruh terhadap proses kromatografi. Plat yang kita gunakan dia jangan-jangan sudah terlalu lama sehingga bisa berakibat sudah terlalu jenuh dengan air sehingga tidak maksimal dalam proses penyerapan. Itu bisa kita analisis dan kita lakukan evaluasi untuk diulang lagi sampai kita dapatkan sampel ataupun hasil pemisahan sampel yang cukup kita harapkan. Nah untuk kromatografi kolom tadi kita bisa selain dari referensi, kita bisa coba juga dengan kromatografi lapis tipis, melihat eluent mana sih ataupun perbandingan eluent mana yang menghasilkan pola pemisahan yang cukup bagus. Misalkan spot pemisahannya itu cukup bagus, artian dia resolusinya cukup bagus, pemisahannya cukup bagus. Nah, sehingga kalaupun nanti kita coba di KLT kan kita hanya memerlukan beberapa mili saja eluent yang kita gunakan atau fase gerak yang kita gunakan, sehingga tidak terlalu boros seperti kalau kita langsung menggunakan pada saat kita kromatografi kolom. Nah untuk packing kolom sendiri mungkin pernah bisa lihat lagi di teori sudah diberikan. Ada cara kering, cara basah, mungkin sudah pernah lihat di videonya juga, silahkan bisa Anda lihat lagi. Yang intinya cara basah itu lebih mudah untuk memperoleh packing yang cukup baik ya, dan memberikan pemisahan cukup baik pula. Dan untuk yang kering ini untuk aluminium, tapi untuk silika gel juga yang kering kita bisa gunakan, tapi dengan syarat Anda harus menggunakan suatu silinder ataupun batang yang betul-betul hampir presisi dengan diameter batang tadi dengan diameter dalam dari kolom yang kita gunakan, sehingga semua bagian kepadatannya atau compactnya cukup rata ya, kekompakannya. Nah, ini untuk adsorben yang digunakan dalam kromatografi kolom sendiri, itu kalau bisa dia memenuhi tinggi kolom 10 kali dari diameter kolom. Jadi kalau misalkan diameter kolomnya 1 cm, berarti minimal tinggi dari lapisan kolom yang bisa kita buat adalah sekitar 10 cm. Dan bagian atasnya jangan terlalu penuh, nanti harus disediakan space untuk kita memasukkan eluent dan sampel. Nah cara meletakkan sampel pada kolom mungkin sudah pernah diterangkan di video yang dulu diberikan, ada penjelasan teori ya. Ada yang langsung cairannya dimasukkan ke dalam kolom, ada juga dicampurkan fase diam lalu nanti dievaporasi atau diuapkan sampai dia jadi kering lalu dimasukkan bagian atas dari kolom. Itu masih ingat ya, coba diingat-ingat lagi. Nah elusinya sendiri itu bisa ada isokratik, ada gradient, tergantung. Jadi tadi lihat kalau misalkan dia kepolarannya berjauhan, nah mungkin dari isokratik pun kita sudah
bisa memisahkan komponen senyawa tadi dengan cara tadi kita coba dulu LWN yang akan kita gunakan tadi di KLT. Kalau hasil di KLT cukup bagus, misalkan resolusinya pemisahannya cukup jelas, berarti kemudian nanti di kolom pun kita dengan menggunakan LWN yang kita udah coba di KLT tadi, kita dapat memisahkan senyawa tadi dengan cukup maksimal. Tapi kalau dengan LWN tersebut ternyata ataupun senyawa tadi berdekatan sekali ke polarannya, berarti kita bisa coba dengan sistem gradien ataupun bertingkat. Kalau isokratik berarti dari awal sampai akhir, sampai keluar semua senyawa itu kita gunakan perbandingan yang tetap. Tapi kalau gradien, kita bisa bertingkat, misalkan dari non polar dulu sampai ke semipolar sampai ke polar. Nah, kecepatan elusinya sudah disinggung tadi bahwa bisa mungkin kita harus konstan ya, jangan sampai di awal cepat lama gitu kan, karena masih pagi, udah sore takut keburu pulang, volumenya ditingkatkan. Itu mungkin akan berimbas ke kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak suatu sampel ya. Kesetimbangan suatu sampel berada dalam fase diam dan fase gerak itu bisa jadi mungkin berbeda ketika volumenya ataupun kecepatan alirannya kita rubah. Yang intinya tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu cepat juga ya. Nah, sebelum melakukan proses pemisahan, tadi sudah singgung, kita coba dulu pakai AT, dan idealnya untuk kromatografi kolom ini dia senyawanya itu yang memiliki nilai RF pada KLT itu dengan lebih rendah dari 0,4. Tapi ada beberapa pendapat lebih rendah dari 0,3, dalam artian ini ada 0,4 dan 0,3 ada pendapatnya. Nah, intinya semakin nilai RF-nya itu semakin besar, misalkan 0,4, berarti kan semakin mudah senyawa tadi dikeluarkan dari kolom. Otomatis semakin mudah keluar dari kolom, berarti semakin sedikit pula LWN yang digunakan. Dan mungkin fase gerak yang digunakan pun tidak terlalu panjang gitu kan. Kolom yang kita packing, yang kita siapkan tidak harus terlalu panjang, sehingga LWN yang digunakan juga volumenya cukup sedikit, waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat. Tapi kalau nilai RF-nya itu misalnya lebih kecil, start 0,2, 0,1, berarti kita wajib menghindari kromatografi kolom. Dalam artian, karena kalau pakai kromatografi kolom, kemungkinan sampel tadi keluar dari kolom cukup lama, sehingga setidaknya kita menggunakan kolom yang sudah modifikasi, baik itu kromatografi cair vakum ataupun flash kromatografi ataupun kromatografi kolom tekan. Nah, ini sih contoh sistem LWN yang bersifat gradien ya. Jadi dia bertingkat dari mulai N-heksan dulu 100%. Dan jadi nanti Anda boleh buat LWN itu berapa mili tergantung kebutuhan, serta nanti Anda dari setiap perbandingan yang Anda buat, misalkan ini N-heksan eta asetat, misalkan Anda buat 10 mili ataupun buat berapa mili, misalkan 10 mili lah anggapnya. Nah, 10 mili tadi Anda boleh tampung mau per berapa mili ada tampung, atau misalkan per warna boleh gitu, itu silahkan ya. Misalkan kalau di sini contohnya dia ditampung per, anggaplah misalkan ini sampai 10, berarti anggaplah masing-masing pial itu dia menampung 1 mili misalkan. Nah, berarti dari anggaplah 10 mili itu nanti akan dihasilkan 10 pial dari satu perbandingan. Misalkan dari pial 1 sampai 3 nanti dilihat warnanya bagaimana. 4 sampai 10 dia mulai misalkan kuning kekuningan sampai kuning, dan selanjutnya nanti semua komponen itu setelah berhasil, semua LWN yang kita buat dengan perbandingan masing-masing kita gunakan pada saat kromatografi, nanti kita pantau hasil pemisahannya itu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Karena tadi salah satunya kekurangan dari analisis metode ataupun metode analisis klasik adalah dia belum terintegrasi dengan detektor. Ini ya. Nah, jadi untuk secara konvensional kita gunakan monitor hasil pemisahan dari kolom itu, dan nanti baik itu KCP ataupun flash kromatografi ataupun kolom klasik dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Ya, ini ada flash kromatografi, jadi suatu metode kolom yang dimodifikasi. Mungkin nanti kita tidak akan praktikumkan ini, tapi kalaupun mau bisa aja nanti kita pakai tekan, ada pompa kok di lab
kimia dasar ya, kita bisa gunakan juga. Jadi laju alirannya itu dipercepat dengan mengalirkan suatu gas dari atas gitu, sehingga laju turunnya eluen itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan kolom plastik, yang berimbas terhadap waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya lebih singkat. Nah ini karena tadi dibantu dengan tekanan, berarti kita bisa gunakan ukuran partikel yang lebih kecil daripada kolom plastik. Ya, mungkin kalau partikel tadi digunakan di kolom plastik dia tidak akan mengalir eluen, tapi ketika digunakan di flash kromatografi karena kita bantu dengan tekanan, berarti dia bisa tetap mengalir, sehingga bisa kita gunakan partikel yang lebih kecil sehingga jumlah partikelnya semakin banyak. Diharapkan proses adsorpsi desorpsi pun semakin meningkat, sehingga proses pemisahan ataupun penyederhanaan semakin maksimal. Nah, syaratnya kita bisa gunakan sampelnya itu misalkan syarat kalau tadi misalkan di kolom plastik itu sekitar 0,4 ataupun misalkan kurang dari 0,3. Nah, di sini untuk flash kromatografi bisa kita gunakan untuk sampel yang memiliki nilai RF di KLT itu dia sekitar 0,2 ataupun kecil sekitar 0,1. Nah, di sini misalkan kita lihat kalau misalkan 0, ya sampelnya itu RF-nya 0,2 misalkan. Nah, kita punya berapa miligram, misalkan 100 miligram. Maka misalkan dipilih diameter kolom itu sekitar 1 cm ataupun 10 mm. Dan volume eluen yang kita buat misalkan setiap satu perbandingan itu 100 mili. Nah, misalkan tiap fraksi kita tampung sebanyak 5 mili. Nah, berarti nanti dari 100 mili yang kita buat, berarti kurang lebih nanti kita dapatkan 20 fraksi. Bisa jadi dari satu fraksi ke fraksi dengan fraksi yang lain ada kemiripan komponen senyawa yang didapatkan karena kita tampung per 5 mili misalkan ini. Ini bisa per 5 mili, bisa per 1 mili tergantung keinginan Anda ya. Silakan saja. Yang mana nanti fraksi-fraksi yang sama akan kita gabungkan kembali dan nanti akan kita lakukan proses pemisahan lebih lanjut. Jadi nah, ini kromatografi cair vakum. Untuk kromatografi cair vakum sendiri, kalau tadi flash kromatografi itu kan dulu pernah lihat di video dari atas dia ditekankan suatu gas untuk meningkatkan aliran fase gerak. Nah, kalau cair vakum ini dari bawah kita ada suatu proses pemvakuman sehingga bagian bawah itu menjadi lebih vakum, menjadi lebih hampa, otomatis meningkatkan laju aliran fase gerak karena ada hisapan dari bagian bawah bagian bawah corong bus sebenarnya, sehingga laju aliran itu lebih cepat pada saat kita vakum. Nah, silika gelnya karena ini dibantu juga dengan vakum, dan ini bisa digunakan silika gel yang lebih kecil ukuran partikelnya dari kolom plastik juga.